Oh iya nih, warung-warungnya udah hilang. Tapi untuk pemandangan sih masih oke sih ini. The best lah tuh. Oh iya nih ada acara lagi nih. Antusias ya warga-warga di sini. Hai hai sahabatku. Kembali lagi di channel Eva Moto Journal. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini hari Sabtu, kita mau melakukan mini trip nih. Sekarang kita ada di Ledeng, Bandung. Tujuan kita mau ke arah Subang. Lalu dari Subang ke Purwakarta, ke Bendungan Cirata, lalu ke arah Padalarang, Kota Baru Parahyangan. Semoga hari cerah ya sampai siang nanti. Soalnya estimasi perjalanan ini kurang lebih 5 jam teman-teman. Dari Bandung sampai Padalarang kita muter nih. Kalau bahasa gaulnya tuh 360. Perjalanan 360 teman-teman. Gitu. Semoga hari ini perjalanan cerah, jalanan cukup kondusif. Mengingat ini hari Sabtu ya teman-teman. Sekalian juga kita mau lihat nih gimana kondisi morning ride di arah Lembang ya teman-teman. Harusnya kan nggak kalah juga dengan saat Mori di Ciwidey kemarin ya, video kita yang kemarin teman-teman. Itu buat teman-teman yang penasaran gimana situasi morning ride di daerah Ciwidey, boleh nanti klik di ada link di atas nih, kanan atas. Saya kasih link buat teman-teman yang penasaran nih gimana situasi dan kondisi morning ride di Ciwidey. Sekarang kita mau coba lihat sekalian kondisi di Lembang teman-teman, morning ride di Lembang. Untuk kondisi ke arah Lembang nih jalanannya baru ya teman-teman nih, baru diaspal, udah mulus teman-teman, enak. Terakhir saya lewat tuh masih banyak lubang-lubang teman-teman. Tapi untuk kondisi sekarang nih udah mantep nih teman-teman. Asik. Nah saya juga dapat lihat-lihat info berita, katanya bangunan warung-warung yang di daerah Tangkuban itu banyak yang digusur ya teman-teman sama pemerintah nih. Kita sekalian mau update kondisi di sana teman-teman. Kan sebenarnya kan biasanya kan di sana titik kumpul yang buat nongkrong morning ride ya, warung-warung yang ada di sana tuh. Jadi kita pagi-pagi jalan ke arah Lembang, tembusin ke arah Tangkuban, kan jalurnya kan enak ya teman-teman. Nah biasa tuh istirahatnya di warung-warung di daerah sana. Nah cuma sekarang nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Ayo kita lihat, kita update. Per hari ini tuh hari Sabtu bulan Agustus ya teman-teman. Kemungkinan sih saya bakal uploadnya di 3 minggu ke depan teman-teman. Mudah-mudahan masih up to date ya kondisi di sini. Tuh, perjalanan cukup padat ya pagi hari ini. Kita sudah memasuki kota Lembang teman-teman.
situasi jalanan di sini masih sepi-sepi aja ya. Toko-toko masih belum pada buka. Aduh, silau. Wih, ada yang mau ini BMW. Kita nih di kiri nih alun-alun Lembang teman-teman. Oke, kita lewat saja. Lanjut lagi teman-teman dari kota Lembang. Kita ke arah Tangkuban Perahu dulu ya. Ke daerah Cikole. Untuk cuaca di pagi hari ini cukup cerah ya. Mudah-mudahan bertahan sampai siang hari atau bahkan sampai sore hari. Karena beberapa hari ini di sini hujan terus teman-teman. Coba di tempat teman-teman gimana nih cuacanya? Kadang lagi nggak menentu gini ya. Kadang hujan, kadang panas. Kalau panas panas banget, hujannya hujan gede banget. Aduh. Jadi buat beraktivitas itu cukup terganggu ya teman-teman. Kadang apalagi kalau yang sehariannya tuh menggunakan motor ya. Oh, pagi hari ini masih berkabut teman-teman. Padahal sekarang masih jam 7 kurang 15 nih. Kalau kata orang mah Bandung udah kembali ke setelan pabriknya ya teman-teman. Dingin banget berapa minggu ini untuk udaranya. Nah, di sini juga nih udah jarang-jarang nih saya lihat kabut. Pagi hari kurang lebih jam 7 nih, 7 kurang 15. Biasanya kan udah terang. Ini di kanan kita melewati markas Brimob teman-teman. Nah, di depannya ini ada namanya apa ini? Dodik Bela Negara. Ini tempat pendidikan bela negara nih teman-teman. Buat siswa-siswa tuh yang nakal tuh. Kang Dedi, Ayo, mau dijemput ke rumah? masukin barak. Nah, di situ teman-teman. Setahu saya ya. Yang barak-barak pendidikan militer. Cuman koreksi ya kalau salah gitu teman-teman. Siapa tahu ada yang tahu mungkin, atau tempatnya bukan cuma di situ aja kan, mungkin tiap daerah kan di Jawa Barat banyak ya tempat-tempat seperti itu di bela negara gitu. Boleh diinfo teman-teman di komen bawah. Soalnya saya dulu waktu zaman kuliah pernah tuh di situ acara kampus pelatihan bela negara, semi pendidikan militer lah, baris berbaris, disiplin gitu, pelatih disiplin. Nah, sekarang kita masuk ke hutan karet. Ini udah masuk di wilayah Cikole ya teman-teman. Buat kalian yang suka camping, nih di sini nih tempatnya nih. Camping, trekking gitu.
hal-hal yang berhubungan dengan alam lah pokoknya mah. Buat healing sejenak dari kepenatan di kota ya teman-teman. Buat yang ngopi juga di sini ada tempat ngopi nih, tapi pagi gini masih tutup sih. Tuh. Paintball mungkin kalau buat perusahaan-perusahaannya buat gathering gitu di tempat-tempat seperti ini juga asik nih, bikin acara-acara paintball gitu, camping, ada event-event gathering gitu. Untuk kondisi jalan sih mulus ya teman-teman, udah asik sekarang, enak. Nah, ini di kiri itu kita melewati pintu masuk taman, pintu masuk Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Oh iya nih, warung-warungnya udah hilang, udah digusur. Nah, di sini juga ada yang foto-foto teman-teman. Cuman buat ininya saya belum tahu ya kemana. Buat apa namanya? Kalau mau nyari gitu. Tuh banyak tuh yang foto-foto tuh. Jadi lowong gini ya. Di sini tuh biasanya nih udah banyak-banyak dulu warung-warung nih teman-teman nih. Sekarang udah rata. Wih, asik banget nih jalannya teman-teman. Aspal baru. Enak banget ya. Wah, tapi selepas ini jalanannya udah mulai jelek ya. Ini, aduh. Tadi cuman sampai Tangkuban, maju dikit teman-teman. Dari pintu masuk Tangkuban Perahu maju dikit itu masih mulus nih. Selepas itu nih jalanan udah nggak mulus lagi. Geredek-geredek. Tapi untuk pemandangan sih masih oke sih ini. The best lah tuh. Mungkin karena ini kali ya, selepas bangunan liarnya digusur, arah pemandangannya jadi lebih terbuka teman-teman. Tuh kan waktu kemarin-kemarin kan sebenarnya di sini tuh bangunan warung-warung semua ya nih, tempat-tempat ini. Karena pada digusur jadi lebih kelihatan jelas nih. Oh, sekarang sih mungkin ngumpulnya di tempat-tempat warung di daerah sini kali ya itu. Tadi ada motor-motor kan, biasanya kan di warung-warung pinggir jalan yang bekas bangunan digusur tadi teman-teman. Ya bergeser dikit lah, tempat mah selalu ada. Wih, udah banyak yang jual nanas nih teman-teman. Itu
itu artinya kita sudah berada di daerah Subang nih. Ya, sebagai informasi ya, kalau Subang itu kan adalah salah satu daerah penghasil nanas terbesar ya yang saya tahu. Kan julukannya pun disebutnya kan kota nanas. Nah, nama jenisnya itu jenis nanas madu ya, yang rasanya tuh manis terus banyak airnya. Teman-teman yang belum pernah harus coba nih. Nah, kebetulan kita di sini cuma melintas aja ya, masih pagi, jadi kita melintas saja. Nanti next time deh kalau kita lewat lagi kita coba nanasnya langsung di pusatnya nih. Tugu nanas. Buat teman-teman yang melintas di daerah sini, ini tuh jalan apa ya? Jalan Raya Sindang Palai. Pokoknya selepas dari Jalan Cagak aja ya tadi teman-teman. Hati-hati ya kalau mau melintas di daerah situ teman-teman. Soalnya untuk jalanannya tuh cukup lumayan jelek ya, dan bergelombang. Kalau nggak fokus tuh bisa jatuh teman-teman. Nih kayak gini nih bergelombang gitu tuh, aduh. Nih bergelombangnya tuh kadang ada yang parah banget. Tuh nggak kelihatan nih, soalnya kan saru ya, warnanya abu-abu gitu teman-teman. Kalau dari jauh tuh kelihatannya kayak mulus gitu, tapi ternyata pas kena tuh duk 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 duk, aduh, lumayan. Nih mungkin karena banyak dilewatin truk juga ya daerah sini ya, jadi untuk jalannya tuh kurang ya, tidak semulus di daerah Ciwidey kemarin. Jalan Raya Cijambe kilometer 9 Subang nih teman-teman, di daerah sini. Tadi ada tuh yang kerasa banget tuh pas lagi pudunan gitu kan. Kan enak ya sebenarnya pudunan ya. Terus pas mau nyusul nggak kelihatan tuh, ternyata gelombangnya tuh parah banget. Karena ini kan warnanya tuh abu-abu gini ya. Kalau dari jauh tuh sedikit saru gitu teman-teman, nggak terlalu jelas kelihatan kalau jalannya tuh ternyata bergelombang. Jadi disarankan buat teman-teman yang melintas ke sini ya lebih waspada aja. Nih kayak gini-gini. Ini sih masih mending ya. Tadi ada yang parah banget. Oh, ini kamera juga kelihatan nggak ya ini? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Selamat datang di Subang. Izin melintas buat teman-teman yang domisili di Subang. Kita main-main nih. Di Subang ini juga setahu saya ada sirkuit balap ya teman-teman. Ada event-event gitu untuk balap motor dulu saya taunya. Balap motor cc kecil ya yang pastinya ya. Motor-motor bebek otomatis mungkin. Kalau saya juga kurang tahu sih, ada kelas-kelasnya ya. Mungkin kelas sport bebek, kelas matic. Bisa diinfo teman-teman yang suka ada event nih di sirkuit di Subang.
kita masuk ke kawasan Kota Subang nih. I love Subang. Bumi perkemahan Rangga Wulung. Oh, bisa berkemah juga ya, camping di sini teman-teman. Tapi jalanannya cukup, aduh, kurang oke ya. Ada, mungkin belum diperbaiki nih. Ya. Padahal dari jalurnya tuh ini enak sih. Ini kemana ya? Kanan. Museum Subang. Nih, kita melewati Museum Subang. Ini udah masuk saat keramaian Kota Subang ya teman-teman. Kita melintas saja. Kita lanjut ke arah Purwakarta. Untuk kondisi masih sepi ya, relatif sepi di daerah sini. Toko-toko masih pada tutup. Sekarang waktu pukul 7:30 nih. Masih sepi-sepi aja di sini. Oke teman-teman, kita habis istirahat dulu sebentar di Indomaret MT Haryono. Beli minum dan segala macem. Sekarang kita mau lanjut lagi ke arah Purwakarta. Kita let's go. Cuaca langitnya cerah banget ya, sampai nggak ada awan nih. Padahal sekarang baru jam 8 kurang 10. Cuma mataharinya terik banget nih, lumayan panas. Kalau untuk saya pribadi sih lebih prefer udahlah nggak apa-apa panas kayak gini gitu daripada hujan. Mungkin untuk teman-teman sendiri kalau misalkan dalam perjalanan seperti ini lebih prefer mana nih, mau disuruh pilih hujan atau panas, mending mana? Boleh komen di bawah. Kalau saya pribadi sih lebih senang ya panas ya, kalau bisa sih ya cuaca cerah, panas berawan sih. Jadi kan mataharinya nggak terlalu terik nyemprot gitu. Mungkin karena masih suasana kemerdekaan RI ya teman-teman, bulan Agustus ini tuh masih ramai di daerah sini. Semuanya banyak yang jalan ke sana. Mungkin ada acara ya, masih ada acara teman-teman. Aduh, wih, ini ada apa nih? Kuda lumping atau singa-singaan apa sih tuh? Namanya apa ya teman-teman ya? Masih banyak ornamen-ornamen bendera-bendera nih. Memperingati HUT 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga jaya jaya jaya. Ada ini di kanan hutan apa nih? Hutan karet ya.
Global Dairy Alami. Di daerah sini banyak pabrik-pabrik besar juga ya teman-teman. Mungkin ada beberapa lahan yang mau dijadikan kawasan industri ya. Cuman saya nggak tahu tuh bergerak di bidang apa itu pabrik-pabrik itu, produknya apa gitu. Biasanya sih itu kayak investor-investor asing sih yang saya tahu ya. Koreksi kalau salah nih teman-teman. Investor-investor asing yang mau bikin pabrik gitu, produksi misalkan ban atau apa. Nah, sama pemerintah tuh disediakan lahan tuh. Kan misalkan di daerah Subang ini kan, Subang Purwakarta ini kan mungkin lahannya masih banyak ya, masih besar-besar itu. Nah, dijadikan kawasan industri gitu. Kan sama halnya kayak di Karawang juga mungkin ya, kalau teman-teman yang familiar gitu atau tinggal di daerah sana mungkin udah hafal mungkin ya. Nah, mungkin tujuannya pemerintah bekerja sama dengan investor asing juga untuk membuka lapangan kerja sih harusnya ya. Kan dengan adanya pabrik itu diharapkan menyerap tenaga kerja dari daerah tersebut gitu. Misalkan kalau di Subang ini kan nanti setelah dibukanya, yang lagi rame sebenarnya apa ya, pabrik mobil BYD kalau nggak salah ya, mau buka di sini ya. Cuman saya nggak tahu kelanjutannya kayak gimana tuh. Kan harapannya kan dengan dibukanya pabrik-pabrik besar seperti itu kan dapat menyerap lapangan pekerjaan yang besar ya. Jadi SDM misalnya Subang gitu, orang-orang sini bisa mendapat pekerjaan yang layak gitu. Harusnya ya, diharapkannya seperti itu. Cuman saya kurang tahu nih prakteknya kayak gimana nih. Ya mudah-mudahan aja sih positif ya. Kalau untuk hal-hal yang lain yang negatif ya saya tidak mau bahas lah. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, mungkin ada info-infonya dari berita gitu. Cuma untuk hal-hal yang sensitif sih saya keep aja. Kita bicara yang positif-positif aja. Biar yang kejadiannya juga ya mudah-mudahan yang positif juga teman-teman. Kan tujuan saya buat konten ini juga kan untuk setidaknya menghibur lah buat teman-teman gitu. Misalkan kalau teman-teman, aduh saya sibuk nih pekerjaan gitu, pengen jalan-jalan gitu. Nah, ini kita ajak jalan-jalan nih. Gimana sih situasi di kota A, kota B gitu. Sekaligus ya kalau misalkan ada informasi-informasi gitu, misalkan kita ke tempat wisata gitu, ada tiketnya berapa gitu kan. Siapa tahu teman-teman mau ke sana gitu, jadi bisa dipersiapkan teman-teman. Ya meskipun harganya juga mungkin ada perubahan ya, pasti ya teman-teman. Nggak mungkin sama gitu dengan misalkan teman-teman pergi misalkan 1 bulan atau 2 bulan ke depan gitu, belum tentu harganya sama, siapa tahu berubah gitu. Cuman ya maklumin aja ya teman-teman. Mudah-mudahan perubahannya juga nggak terlalu signifikan. Untuk penginapan juga kan kita ada beberapa ngasih harga penginapannya ya teman-teman. Mungkin itu gambaran kasar aja nih. Jadi nggak selalu misalkan kalau teman-teman datang ke sana mencoba penginapan yang sama dengan tempat kita gitu, ya belum tentu harganya sama gitu. Ya tapi mudah-mudahan sih mungkin sejalannya waktu kan ada promo, ada apa gitu, siapa tahu lebih murah. Kalau lebih mahal juga bisa sih sebenarnya. Cuman ya harusnya sih nggak terlalu beda jauh ya.
Kalau mau sebagai perbandingan ya teman-teman, jalanan sini tuh sebenarnya mirip sama jalan Pantura ya. Cuma bedanya kalau Pantura kan lurus terus. Kalau ini meliuk-liuk gitu. Cuman untuk apa? Si kontur jalannya tuh mirip-mirip lah, bergelombang-bergelombang gitu. Mungkin karena sering dilewati oleh truk ya. Terus kalau untuk lubang-lubang besar kan mungkin karena berapa minggu ini juga sering hujan besar ya. Jadi makin memperparah gitu kondisi jalanan. Lumayan melelahkan teman-teman kalau kena jalan yang kayak gini tuh. Padahal kalau dibilang kita baru jalan dari jam 6 tadi, 6 sekarang setengah 9, 7, baru 2 jam setengah teman-teman. Cuman karena jalannya seperti ini jadi kerasanya tuh lebih capek. Di pantai tuh kerasa banget. Kayaknya harus upgrade shock ya kayaknya teman-teman, supaya kalau kena lubang tuh nyaman gitu. Terus buat teman-teman yang suka modifikasi nih, yang recommended shock apa nih yang enak gitu, yang pastinya jangan yang terlalu mahal ya. Untuk budgetnya juga masih terbatas kebetulan. Belum bisa setelan apa namanya, setelan Sultan. Setelan budget aja yang nyaman gitu. Yang penting mah safety dan nyaman. Purwakarta istimewa. Oke, berarti kita sudah melewati Gapura. Jembatan tadi berarti perbatasan antara Subang dan Purwakarta, teman-teman. Wah, ada apa nih padat ini? Oh iya nih, ada acara lagi nih. Antusias ya warga-warga di sini. Lurus ke arah Purwakarta, Jakarta. Kalau ke kanan ke Cikampek. Ke kanan sini Cikampek ya. Kita lurus saja. Salah satu makanan kuliner khas Purwakarta tuh sate marangi ya teman-teman. Nah di sini tuh banyak banget nih tempat makan sate marangi. Nah kebetulan untuk sekarang nih kita mau ke sate marangi Mbah Use teman-teman. Lihat review sih katanya oke. Kita mau coba nih. Mungkin buat teman-teman ada yang tempat makan sate marangi favorit, boleh diinfo-info teman-teman. Yang rasanya enak, harga terjangkau, tempatnya juga oke gitu. Buat teman-teman nih yang domisili di Purwakarta nih, pasti sering nih makan sate marangi. Kita sekarang sih masih jam 9 kurang ya. Ya disebutannya ya brunch saja deh. Breakfast dan lunch. Ini apa nih, mau bikin komplek perumahan ya?
Soalnya kalau misalkan disebut makan siang tadi ya masih pagi. Makan pagi kita juga ini udah kesiangan sih untuk makan pagi, disebut makan pagi. Itu teman-teman. Ini kebetulan sama Google kayaknya diarahinnya lewat jalur alternatif ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja. Kalau yang terkenal sih saya taunya sate Marangi Haji Eti ya. Nggak tahu tuh teman-teman. Menurut teman-teman gimana tuh rasanya? Kebetulan tuh di Bandung juga ada cabangnya tuh. Sate Marangi Haji Eti. Ini tuh kita melintasi Kampung Cikaliung, Kecamatan Pasawahan nih teman-teman nih. Aduh. Ini apa nih, Selawi Permai? Di sini masih hutan ya. Wih, kita serasa masuk dunia lain nih.